beberapa hal yang menarik, fakta-fakta yang terdapat dalam Masjid Nabawi. Di antaranya, Masjid Nabawi memiliki sekitar 100 pintu. Masjid Nabawi memiliki 7 orang imam, 17 muazin, dan dibersihkan sehari 3 kali. Masjid Nabawi juga memiliki 262 payung yang sangat besar yang biasanya akan terbuka di siang hari, sehingga semua orang yang datang ke Masjid Nabawi tidak akan pernah merasa panas. Masjid Nabawi juga memiliki sebuah taman yang disebut dengan Taman Syurga, terletak di antara makam Rasulullah SAW dan mimbar Rasulullah SAW. Raudhah dikenali dengan karpetnya yang berwarna hijau, dan siapapun yang berdoa di tempat itu, insya Allah termasuk dari tempat-tempat yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam selama 13 tahun di Mekah dan tidak diterima dengan baik oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka melakukan berbagai macam penyiksaan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun pada akhirnya berhijrah ke kota Yathrib ataupun Madinah. Selama penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, pasukan muslim sama sekali tidak melawan atau tidak melakukan peperangan. Mereka hadapi semuanya dengan sabar. Namun ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan peperangan, pada tahun 2 Hijriah terjadilah sebuah perang besar yang dikenal dengan nama Perang Badar. Pada saat itu, umat Islam hanya berjumlah 314 saja. Rasulullah SAW meminta kepada pasukan muslim untuk mencari tempat yang dekat dengan sumber air. Disitulah mereka bisa minum dan mencari kekuatan. Lalu Rasulullah SAW juga meminta kepada seluruh sahabatnya untuk menutup sumber-sumber air di tempat-tempat lain, sehingga orang-orang kafir Quraisy akan merasa kehausan. Perang pun dimulai. Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan, "Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Kalau Engkau tidak menyelamatkan umat Islam pada saat ini, maka tidak akan ada seorang pun hamba-Mu yang akan menyembah-Mu setelah ini, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka perang pun dimulai. Pasukan Islam yang berjumlah 314 ditolong oleh 1000 malaikat yang Allah turunkan dari langit. Maka Perang Badar pun dimenangi oleh umat Islam sebagai tanda kalau Allah berkehendak, semua pun akan terjadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa percaya dengan pertolongan dari Allah, dengan ikhtiar maksimal dan doa dengan sepenuh hati yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhud, disinilah saya berada. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, tepatnya 1 tahun setelah Perang Badar. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy merasa sangat marah dan ingin balas dendam kepada orang-orang muslim. Maka terjadilah perang yang dinamakan dengan Perang Uhud. Mereka mengirimkan 3.000 pasukan dan melawan orang-orang muslim. Pada saat itu pasukan muslim berjumlah 1.000 orang. Ketika hendak melakukan perjalanan ke Bukit Uhud, tiba-tiba salah seorang tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul pun mengatakan kepada seluruh pasukan muslim, "Kenapa kalian harus berperang? Kembali saja, tidak perlu berperang, tidak perlu membuat diri kalian mati dalam peperangan ini." Maka sebanyak 300 orang pun mendengarkan kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga tersisalah 700 pasukan muslim. 700 pasukan muslim datang ke tempat ini, dan kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada 50 orang yang diamanahkan untuk berdiri di tempat ini dan tidak meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Mereka berdiri di Bukit Pemanah dan Rasul katakan, "Kami menang, kami kalah, jangan pernah engkau turun dari Bukit Pemanah ini." Maka kemenangan pun hampir di depan mata bagi umat Islam. 50 orang-orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di Bukit Pemanah ini pun pada akhirnya turun dan berusaha untuk mengambil harta rampasan perang. Namun apa yang terjadi? Pasukan dari Khalid bin Walid pada saat itu dari belakang bukit kemudian menuju ke arah Bukit Pemanah ini dan kemudian mulai memanah pasukan-pasukan muslim. Setelah perang Uhud berakhir, Rasulullah SAW pun mulai melihat keadaan para sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW tidak mampu menahan air matanya karena begitu sedih, begitu banyak para sahabat yang mati syahid di jalan Allah SWT. Salah satu yang membuat Rasulullah SAW sangat-sangat bersedih adalah kematian dari pamannya yang disebut dengan Asadullah atau singanya Allah SWT bernama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu.
Keadaan Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu sangat-sangat mengerikan, membuat Rasulullah SAW terus-menerus menangis. Pada saat itu, keadaan Hamzah bin Abdul Muthalib adalah dadanya terbelah dan jantungnya telah dimakan oleh seorang wanita yang bernama Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah merasa sangat marah kepada Hamzah bin Abdul Muthalib karena Hamzah bin Abdul Muthalib telah membunuh ayahnya dan saudaranya pada saat perang Badar. Rasulullah SAW memandang seluruh orang-orang yang mati syahid dan Rasulullah SAW pun mengatakan bagi mereka adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin selamat di jalan Allah Subhanahu wa taala, selain melakukan ibadah secara lillah karena Allah Subhanahu wa taala, juga ittiba. Ittiba bermakna adalah engkau meniru apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dengan begitu insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan para syuhada karena kita mengikuti kalimat-kalimat Rasulullah SAW. Insya Allah. Sahabat yang saya cintai, di belakang saya adalah pemakaman bagi 70 syuhada Uhud, sahabat Rasulullah SAW yang mati syahid dalam perang Uhud. Peperangan demi peperangan yang dilalui oleh umat Islam membuat Islam semakin menyebar luas sampai keluar tanah Arab. Beberapa di antaranya adalah Rom, kemudian Habsyah, Mesir. Beberapa menerima ajakan Rasulullah SAW memasuki Islam, beberapa pun menolak. Namun semakin hari umat Islam semakin kuat sampai akhirnya Rasulullah SAW beserta seluruh sahabatnya memasuki kota Mekah, kembali lagi ke tanah kelahiran mereka dalam peristiwa yang dinamakan pembebasan kota Mekah atau Fatu Mekah. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya sudah berada di Hudaybiyah. Di tempat inilah Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah bersama orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya hendak melaksanakan ibadah di kota Mekah, namun orang-orang kafir Quraisy hendak menyerang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun berunding dengan mengirim utusan yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kemudian tersiar kabar Utsman bin Affan akan ditahan oleh mereka, sehingga Rasulullah dan para sahabatnya mengikat janji setia di bawah pohon yang disebut dengan perjanjian Bai'atur Ridwan. Di bawah pohon inilah mereka bersumpah setia untuk terus membela pasukan Islam dan akan menyerang orang-orang kafir Quraisy sampai titik darah penghabisan. Sampai akhirnya Utsman bin Affan pun dikembalikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengirimkan seorang utusan bernama Suhail bin Amr, dan akhirnya terjadilah perjanjian di tempat ini yang berisi bahwa yang pertama, orang-orang Islam tidak boleh melaksanakan ibadah pada tahun ini melainkan tahun depan dengan tidak membawa senjata apapun. Yang kedua, terjadinya gencatan senjata, tidak boleh berperang selama 10 tahun antara umat Islam dan orang-orang kafir Quraisy. Yang ketiga, apabila ada orang-orang Madinah menuju ke Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan mengembalikan ke Madinah. Namun sebaliknya, apabila ada orang-orang Mekah yang menuju ke Madinah, maka Rasulullah harus mengembalikan orang tersebut ke Mekah. Dan di perjanjian ini pula lah Rasulullah SAW pada akhirnya bisa mengirim berbagai macam utusan untuk mereka bisa memasuki agama Allah melewati utusan-utusan Rasulullah SAW. Dan teman-teman sekalian, perjanjian ini ternyata dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy. Bani Bakar yang merupakan sekutu orang-orang Quraisy menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu dari pasukan Islam. Dengan terjadinya pelanggaran ini, maka Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukannya menuju ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Inilah Hudaybiyah, perjanjian yang sangat-sangat penting menjadi pintu pembuka umat Islam untuk memasuki kota Mekah. Mekah, disinilah saya berada. Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukannya pada akhirnya menuju kota ini untuk membebaskan kota Mekah. Namun di tengah perjalanan, Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Ia mengatakan, aku tidak pernah melihat kekuatan Muslim sebesar ini dan tidak akan pernah ada yang dapat mengalahkan kaum Muslimin. Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dengan menundukkan pandangannya dan membacakan surah Al-Fat ayat 1. Inna fatahna laka fatham mubina. Pada hari ini kami telah memberikan kepadamu sebuah kemenangan yang nyata. Rasulullah SAW menundukkan pandangannya, tanda bahwa Rasulullah SAW merasa bahwa semua yang didapatkan oleh kaum muslimin pada hari itu adalah sebab pertolongan Allah yang maha besar, sebab pertolongan Allah yang maha kuasa.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Beliau berpesan kepada seluruh sahabatnya untuk senantiasa menjaga Al-Qur'an dan hadis kalau tidak ingin tersesat selama-lamanya. Beliau juga berpesan agar betul-betul mendengarkan khutbah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kali ini, karena mungkin saja tahun depan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak dapat lagi berjumpa dengan mereka semua. Pada saat itu kemudian turunlah surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau saksikan beramai-ramai orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Pada hari Senin, di waktu subuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka tirai dari biliknya dan tersenyum ketika melihat seluruh kaum muslimin sholat berjamaah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka hampir-hampir saja tidak fokus ketika melaksanakan sholatnya. Mereka menyangka bahwa Rasul betul-betul telah sembuh. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Rasul kemudian terbaring lemah di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semakin lemah dan semakin lemah, berpesan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan sholat. Wahai sahabat-sahabatku, tetaplah terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau terus mengatakan, ya Allah, betapa beratnya sakratul maut ini ya Allah. Ya Allah, betapa beratnya rasa sakit ini ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku untuk menghadapi sakratul maut ini ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mendengarkan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengatakan, ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku ya Allah. Ya Allah, berikanlah karunia terhadapku ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bawalah aku menuju ke Ar-Rafiqul A'la, bawalah aku ke syurga ya Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegakkan tangannya dan terus mengatakan, bawalah aku ke Ar-Rafiqul A'la, sampai kemudian tangannya melemah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak tahu apa yang harus beliau perbuat dan beliau mengatakan kepada seluruh sahabatnya ketika itu, Rasulullah telah tiada, Rasulullah telah kembali ke rahmatullah, Rasulullah telah wafat. Seluruh penduduk Madinah tidak percaya akan hal itu, sahabat-sahabat sekalian. Seluruh penduduk Madinah merasa bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mungkin meninggalkan mereka. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul memang telah wafat, namun Islam telah sempurna dengan perjuangan yang beliau lakukan bersama para sahabat-sahabatnya. Kehilangan anggota keluarganya, kehilangan hartanya, kehilangan rumahnya, diusir dari tanah kelahirannya. Islam sampai kepada kita pada hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan dengan kisah yang saya sampaikan membuat kita semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh kepada ajaran agama Allah dan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.